Kami rindu untuk Engkau berbicara, Roh Kudus. Engkau telah siapkan hamba-Mu, Tuhan, dengan kebenaran yang murni dan sejati untuk disampaikan kepada setiap kami, umat-Mu dan hamba-Mu. Sebagai kasih-kasih Tuhan, membawa kami kembali mencintai Tuhan dengan benar dan melakukan kebenaran yang benar-benar dari Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Selamat menempati rumah baru. Saingan sama sebelah ya. Sebelah rumah sakit tanpa obat nih. Ya. Saya mau bahas ini. Cinta Tuhan, ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu mencintai semua manusia? Semua ya. Sekarang coba perhatikan begini. Apakah Tuhan cuma mencintai sama orang Kristen? Enggak kan? Tuhan cinta sama semua orang kan? Lihat sekarang ya. Tuhan sudah menebar pesonanya sama semua orang. Setuju nggak? Ketika Tuhan menebarkan semua pesona sama semua orang, berlaku semua nggak? Oke, berlaku semua ya. Sekarang kita lihat nih. Kalau kita mau cinta sama Tuhan, cinta apanya? Saudara lihat pesona Tuhan apa hari ini? Hah? Saudara mau cinta sama Tuhan karena lihat kemuliaannya Tuhan? Setuju nggak? Setuju nggak? Saya mau cinta sama Tuhan karena saya lihat kemuliaannya Dia. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Saya mau mencintai Tuhan karena saya melihat kemuliaannya Dia. Kalau Dia nggak mulia? Hah? Pak siapa namanya, lupa saya. Pak Endro. Bu siapa namanya? Hah? Madinda. Adinda. Sekarang lihat begini. Pak Hendro lihat Pak Fernando. Pak Fernando mengasihi Pak Hendro enggak? Mengasihi enggak? Seperti apa mengasihinya? Yuk. Iya, nih. Coba lihat nih. Kita sekarang seringkali bicara mencintai Tuhan. Setuju ya? Melihat kemuliaannya. Kalau sekarang ngelihat Pak Hendro sama Pak Fernando, ngelihat Pak Juli, ngelihat ibu ini, bisa mengasihi nggak satu sama lain? Mengasihinya seperti apa ini? Kita mengasihi karena satu ruangan. Kalau di luar, ini sekarang gereja ini dibakar, kita mangkel nggak sama yang bakar? Hah? Marah. Gereja punyanya siapa? Punya Tuhan atau punya saudara? Gereja punya siapa ini? Punya Tuhan. Kenapa kok ibu marah? Loh, kenapa nggak terima? Tuhannya terima kok. Tuhannya terima. Yang bakar orang atau iblis? Siapa mereka? Yang bakar orang atau manusia atau hewan? Manusia kan? Saudara kita nggak? Mereka kenal Tuhan nggak? Ya, sekarang ya. Ini cinta ini jangan kita lihat nih. Banyak orang ngakunya cinta karena kemuliaan. Kalau sekarang Tuhan ini jadi manusia sama dengan kita hari ini, kita punya cinta nggak sama Tuhan? Punya cinta nggak? Orang Israel ketika Tuhan jadi manusia, disalib nggak? Coba, waktu Tuhan jadi manusia, orang Israel cinta Tuhan nggak? Waktu Tuhan jadi Tuhan beneran, dengan wujud Tuhan, dengan kemuliaannya, berani nyalip Tuhan? Berani nyalip? Nggak berani. Tapi waktu dia jadi manusia, berani nyalip? Kenapa nyalip? Karena tidak ada cinta. Ini sekarang lihat nih. Cinta ini penting banget. Kalau orang dunia, sekarang lihat nih. Tuhan menebar pesonanya. Tuhannya ada berapa sih di dunia ini?
Satu kan? Kristen semua itu punya Tuhan sama nggak? Sama nggak Tuhannya? Sama kan? Yang ribut siapa sekarang? Tuhanku, Tuhanmu, ya kan? Yang ribut orangnya kan? Tuhannya ribut nggak sebetulnya? Lihat sekarang ya. Tuhan menebarkan pesonanya, memberikan cintanya, ya, supaya semua orang membalas cinta. Ini ada orang, Pak Hendro dulu. Pak Hendro tidak pernah mengenal yang namanya agama Kristen. Tapi Pak Hendro cinta sama Tuhan. Kalau Pak Hendro cinta sama Tuhan, pasti ketemu Tuhan nggak? Pasti ketemu Tuhan kan? Setuju ya? Karena Pak Hendro cinta sama Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Sedangkan hari ini, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Nanti saya bukakan ayatnya. Pak Hendro cari Tuhan, ketemu Yesus. Orang yang cari Yesus ketemu Allah. Mau dibolak-balik sama. Orang yang di luar, kalau memang dia benar cari Tuhan, pasti ketemu Kristus nggak? Tuhan sama Kristus sama nggak? Kalau menginjil sama orang, kalau dia sama-sama menyembah Tuhan, benar menyembah Tuhan ya, cinta sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan pesonanya. Banyak orang hari ini nggak ada yang namanya cinta sama Tuhan. Mereka hanya cinta sama kemuliaannya, cinta sama kemahaannya. Waktu Tuhan tidak ada kemahaannya, lihat nih sekarang. Pak Fernando cinta sama ibu, cinta pribadinya atau cinta rupanya? Kalau cinta rupanya, waktu tua pasti ditinggal loh. Waktu ibu nggak mampu, pasti ditinggal. Cinta apanya sekarang? Pribadi ya. Kalau cinta pribadi, walaupun tua, walaupun sakit, tetap cinta. Ini kan ada bedanya sekarang. Kalau kita cinta pribadinya, waktu dia tua saya tinggal karena saya masih mampu. Ini sekarang, kita sekarang sama Tuhan hari ini. Saudara berani nggak ngomong sama Tuhan hari ini? Sekalipun engkau Tuhan nggak mampu apapun, tidak bisa apa-apa, engkau mau menjadi manusia setara dengan aku mau menikah dengan engkau. Saudara mau nggak mencintai Tuhan apa adanya hari ini? Kalau hari ini ada orang terlepas dari agama apapun, ketika dia benar-benar cinta sama Tuhan, ketemu Tuhan nggak? Tuhan itu tanpa batas. Dia bisa ditemuin sama semua orang, ya. Tapi manusialah yang sebetulnya tidak punya cinta. Saya bacakan ayatnya. Kidung Agung 1 ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Manusia itu berharap, ya, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Berharap memperoleh cintanya Tuhan, ya. Harum bau minyakmu, ayat 3-nya. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Seharusnya Tuhan ini kalau menebar cintanya, manusia yang bodoh pun pasti tertarik. Sepakat ya? Tuhan loh yang menebar cinta loh. Ya. Ayat 4-nya. Tariklah aku ke belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam malaikat-malaikatnya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Tuhan yang menebar cinta. Ya, pasti orang harusnya cinta sama Tuhan. Ya. Kidung Agung 2 ayat 4. Makanya dasar dari mencari Tuhan, semua agama, gak usah bilang agama ya, semuanya dasarnya cuma satu. Kidung Agung ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Tuhan mau gandeng orang, semua dasarnya itu cinta. Tuhan mau membawa kita ke surga, dasarnya cinta. Ya, sekarang nih, Tuhan sudah menebarkan cintanya pada kita. Kita merespon nggak? Kalau saudara merespon, nih sekarang, Pak Hendro sebelum mengenal Kristus, yang membuat Pak Hendro percaya ini khotbahnya Pak Fernando, khotbahnya pendeta, atau firmannya Tuhan sendiri? Firman Tuhan sendiri. Tuhan sudah tebar pesonanya. Begitu ada orang yang membalas cintanya, roh Tuhan itu yang akan masuk untuk membawa orang itu mengenal siapa dirinya. Kan ada firman kan? Orang tidak mungkin mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena
Roh Tuhan. Kita lo nggak repot hari ini. Setan juga mengabarkan Tuhan kok. Setan mengabarkan. Semua juga mengabarkan. Kita hanya sekarang hari ini hanya berusaha membuat orang itu semakin cinta sama Tuhan. Tuhan itu mencintai manusia, ingin menyelamatkan, semuanya ingin diselamatkan. Yang di luar, yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, Tuhan cinta nggak sama mereka? Tawarannya sama nggak? Kalau benar mereka mencintai Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan tunjukkan nggak jalannya bahwa Allah yang benar itu siapa? Pasti kan? Mengarah kepada siapa nanti Allah yang benar? Pasti dengan caranya Allah sendiri dia akan menarik. Tanya Pak Endro. Pak Endro bagaimana bisa tertarik pada Kristus? Allah sendiri yang masuk dalam diri Pak Endro, ada kerinduan. Kita nggak repot. Allah yang menawarkan cintanya, dia yang akan menarik sendiri. Karena dia yang menebar pesona, dia yang akan menarik sendiri. Dia akan mendekat, saudara. Lihat nih. Keluaran 20 ayat 6. Kita belajar dari awal ya. Kita lihat nih ayat-ayat Alkitab. Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan cinta yang setia. Kasih setia ini tulisannya cinta yang setia kepada beribu-ribu orang. Siapa orang-orang itu? Yaitu mereka yang mengasihi aku. Waktu firman ini ditulis ada agama Kristen nggak? Nggak ada. Semua orang yang mencintai Tuhan, balasannya Tuhan apa? Dibalas menunjukkan cintanya yang setia. Orang cuma mencintai, Tuhan menunjukkan cintanya yang setia. Lihat nih. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Coba sekarang, gak usah ngomong yang lain deh, yang di Kristen dulu deh, ya. Ada cinta sama Tuhan, benar-benar cinta Tuhannya, atau cinta kemahaannya sekarang? Ibu jadi Kristen, cinta sama Yesus, cinta apanya nih hari ini? Karena Yesus bisa melakukan mujizat, atau Yesus apa adanya? Kalau Yesus hari ini, Yesusnya seperti Pak Hendro, mau cinta nggak sama Yesus? Nggak bisa apa-apa. Gimana hari ini? Cinta nggak sama Yesus? Mau nggak? Kita tahu Yesus ini anak Allah, Yesus Allah sendiri. Kita kepingin mengawini Allah dengan posisi manusia, bisa nggak? Bisa nggak? Kita kepingin ketemu Tuhan dengan wujud manusia hari ini, mampu nggak? Nggak mampu. Ini catatannya dulu, saya bacakan dulu supaya saudara paham bahwa nggak mampu dengan keberadaan kita sekarang. Makanya Allah sendiri yang menurunkan rupanya. Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, ada ini, oh ya. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasih. Ayat 20-nya. Ayat 20-nya. Ini yang jadi kuncinya nih. Banyak orang kepengin ketemu Tuhan. Ya, dengan rupa kemuliaannya, mampu nggak? Nih lihat tulisannya ya. Engkau, ini Musa loh zaman dulu, tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Banyak orang kepengin mencintai Tuhan dengan rupa kemuliaannya, nggak mampu. Terus caranya mau ketemu sama Tuhan gimana caranya? Kita yang langsung ke atas atau Tuhan yang mau turun? Tuhan sendiri yang turun, serupa dan segambar dengan kita, supaya kita bisa berjumpa. Ini loh hari ini. Ini hari ini.
Tapi ketika Tuhan setara dengan kita, Yesus dengan setara dengan anak manusia, ditolak oleh orang Yahudi. Sekarang Yesusnya ada di mana hari ini? Yesus bisa berwujud Pak Hendro. Yesus bisa berwujud orang yang merusak gereja. Yesus bisa berwujud perampok. Yesus bisa berwujud pencuri. Terus kita benci nggak? Ayo. Kalau hari ini wujud Kristus ada di perampok, ada di orang lain yang merusak gereja, gimana hatimu kira-kira? Kasihan kan? Kalau engkau, Allah ada dalam dirimu hari ini, engkau melihat manusia ini sebagai siapa hari ini? Engkau melihat manusia sebagai siapa hari ini? Sebagai orang yang kau cintai kan? Karena kau sudah terlanjur menjadi wujud manusia, harus mencintai mereka kan? Apapun keadaan mereka, kita berusaha kan menggandeng mereka sampai mereka tahu bahwa kita mencintai mereka. Kan ini Tuhan itu loh, cinta kasihnya sampai seperti itu. Buat apa Tuhan turun jadi manusia? Karena kalau dia tetap jadi Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa tahan. Makanya dia setara dengan kita. Saudara yang sudah menjadi Tuhan duluan, saudara yang sudah hidup bersama Tuhan duluan, ya kan? Hatimu sama Tuhan sama nggak mestinya? Tuhan dulu waktu dia jadi Tuhan, cinta sama manusia tanpa syarat. Ada syaratnya nggak? Nggak kan? Waktu Tuhan masuk dalam dirimu, kita sudah menunggal sama Tuhan. Cinta kita sama orang bersyarat nggak? Karena kau ngobong gerejaku, aku nggak cinta sama kamu. Aku hanya cinta sama orang-orang Kristen. Apakah begitu? Nggak kan? Justru pelayanan kita ini untuk mengenalkan bahwa kita ini ada cinta sama Tuhan yang kita wujudkan. Makanya Kristen mengajari apa coba? Kita baca ini ya. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Yesus yang menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hari itu sudah ada Kristen belum? Nggak ada Kristen. Berlaku universal. Yesus bilang sama orang ahli Taurat, cintai Tuhanmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan sudah memberikan, siapa yang mau mencintai aku, rohku akan masuk dalam dirimu. Ya, itulah hukum yang terutama. Berarti ini berlaku universal nggak? Universal. Semua orang kalau memang benar dia cinta sama Tuhannya dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budinya, Tuhan pasti menunjukkan jalan nggak? Pasti. Pasti. Jalannya gimana? Jalannya akan mengenal Kristus. Nanti ya, kita baca ya. Terus, ayat lanjutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama loh ya. Kalau kamu cinta sama Tuhan, ya, berarti yang sama loh ya. Ialah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wujud kita cinta sama Tuhan, cintai sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat loh, nabi itu ada banyak. Sebelum Musa ada nabi enggak? Yang berusaha menyampaikan pesonanya Tuhan. Ya kan? Tuhan cuma minta cinta ono aku. Cinta ono aku. Lihat ya, ayo kita bedah lagi. Kita kembali nih. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu?
selain takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Saudara bisa hidup menurut apa yang Dia mau. Kalau nggak cinta, bisa nggak? Cinta ini yang mengikat kita. Pak Fernando mau ngapeli ibu, kalau nggak cinta mau nggak? Jauh-jauh. Nggak kan? Kita kadang-kadang mau melakukan hal gila karena cinta. Cinta ini ada yang menggerakkan dari hati. Sampai kita akan melakukan hal-hal yang gila. Orang kalau lagi kasmaran, bisa diomongin nggak? Pak Joni lagi cinta sama Bu Norma dulu. Wis kadung cinta, dilarang boleh, bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya cinta ini sesuatu yang betul-betul yang harus dimulai dengan benar. Ya, lihat ya. Suruh mencintai Tuhan. Ulangan 11 ayat 13. Coba Pak Juli bacakan ya. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Sehingga kamu mencintai Tuhan. Kalau kita mendengar suaranya, ya, sungguh-sungguh mendengar suaranya, pasti kita akan mencintai. Siapa sih nggak kepingin sama Tuhan? Pasti kan? Pasti kan? Tapi banyak orang ternyata nggak bisa mencintai Tuhan. Ulangan 30 ayat 19. Ya. Saya bacakan aja. Aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihan kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Cuman di garis bawah gini loh. Dengan mencintai, ayat 20 coba lihat. Dengan mencintai Tuhan Allahmu. Kunci yang paling utama ini cuma satu, cinta ono Tuhan. Karena Dia memberikan cinta. Coba Pak Endro. Pak Endro memberikan cintanya berharap apa sih kira-kira? Pak Endro menikah nggak? Oke. Kalau nggak menikah nggak ngerti soalnya. Ya. Waktu Pak Endro menebar cintanya, menebar pesonanya, berharap apa ini? Berharap balas toh, dibalas orang dah. Pak Endro waktu zaman muda menebar pesona gimana caranya, Pak? Hah? Gimana caranya menebar pesona? Ya kan? Sisiran yang rapi, ya kan? Betul ya? Pakai minyak wangi supaya kan Kidung Agung tadi loh. Supaya orang menarik dong, menarik diri kan? Kalau ada cewek yang minat kira-kira gimana, Pak? Disaut nggak? Pesona sudah ditebar. Iya kan? Kita anggap semuanya gadis ini adalah gadis-gadis pilihan semuanya. Pesona sudah ditebar, ada yang nyaut, ditolak atau ditekap? Lo nggak ini anggap semuanya? Semuanya di mata Tuhan cantik semuanya. Anak manusia ini cantik semuanya. Pesona sudah ditebar. Ada yang respon, dibuang atau didekap? Didekap. Otomatis kan? Ya. Otomatis, makanya mengasihi Tuhan. Coba lihat Mazmur 140 ayat 30, ayat 20. Mazmur 145 ayat 20. Ya. Tuhan menjaga semua orang yang mencintainya. Tidak peduli apapun, pasti dijaga kalau benar-benar punya cinta. Ya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sekarang saya kembalikan dulu ayatnya supaya sudah nggak bingung ya. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 21 ya. Ini lihat ya. Orang yang mencari Allah, orang yang mencintai Allah pasti ketemu Yesus. Sekarang ini ya. Zaman dulu waktu Kristus belum lahir pasti ketemu Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau sekarang karena masanya Kristus pasti ketemu Yesus. Lihat ya. Yohanes 14 21. Barang siapa memegang perintahku,
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini firman zaman dulu, firmannya siapa coba? Firmannya Allah kan? Kalau orang melakukan firmanku, berarti kamu mengasihi aku. Ini Yesus yang ngomong, ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba. Kalau orang melakukan perintah sesuai dengan apa yang Yesus mau dan mengasihi Kristus, ketemu siapa? Orang mengasihi Yesus ketemu siapa? Ketemu Allah. Orang mengasihi Allah ketemu siapa? Balik-balikin tetap sama. Makanya kalau orang beragama lain suruh dia cinta sama Tuhannya, asal dia pencipta langit dan bumi, kalau kamu benar-benar nyari Tuhan, pasti akan ketemu Yesus. Kita cari Allah ketemu lewat siapa? Kita mencari Allah lewat siapa hari ini? Lewat Yesus, ketemunya Allah. Orang mau cari Allah ketemu siapa nanti? Sama. Sama, mau balik-balikin kayak apapun sama. Iya Pak Fernando, sama nggak? Ini kalimatnya Yesus loh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Lihat nih, dikasihi Bapakku, ya. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23-nya ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia. Lihat ya ayat yang selanjutnya ini ya. Dan kami, coba lihat nih. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kuncinya orang untuk mengenal Tuhan apa? Khotbah atau cinta? Ini loh kuncinya. Tanya sama semua orang di luar, kamu benar-benar cinta sama Tuhan enggak? Kalau kamu cinta sama Tuhan, kamu pasti ketemu sama Kristus. Pasti. Suruh dia doa, minta petunjuknya. Bukankah dia menyembah Allah yang satu, yang menciptakan langit dan bumi? Setuju nggak? Pak Endro dulu nyembah Tuhan yang sama nggak? Menciptakan langit dan bumi. Sama kan? Tuhan yang Pak Endro sembah dan saya yang sembah hari ini di Kristen sama kan? Yang membedakan hanya agama hari ini. Tapi kalau Pak Endro benar-benar sama Tuhan, diberikan hidayah nggak mengenal Kristus hari ini? Pasti mengenal Kristus. Orang di luar cari Allah pasti ketemu Yesus. Kita melalui Kristus ketemu Allah. Sama nggak? Sama. Keselamatan ada di mana kalau begitu? Kristus. Keselamatan ada di Kristus. Ada di Allah itu sendiri. Kalau kita cuma bingung dengan agama hari ini, keselamatan nggak akan pernah sampai ke mereka. Kita akan menebar saling kebencian, sama-sama membenci. Tuhannya loh sekarang satu, diperebutkan orang sekampung. Satu tok, cinta sama Tuhan. Lagi, ya, Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Miskin artinya tidak punya iman sama sekali, ya. Untuk menjadi kaya. Kaya itu berarti mempunyai iman, ya. Dan menjadi ahli waris kerajaannya yang telah dijanjikannya. Kepada siapa? Kepada barang siapa yang mencintai dia. Ini berlaku universal nggak? Universal. Orang yang benar-benar cinta sama Tuhan pasti ketemu sama Yesus. Sentralnya itu balik kok, percaya balik. Roh Kudus itu bisa masuk ke semua orang nggak Pak Fernando? Bisa. Kita hari ini menginjil sama orang bukan berdebat di luarnya, tapi sama-sama nyari Tuhan kan. Semua yang bakar gereja saudara kita nggak? Kenapa mereka bakar gereja? Kenapa mereka bakar gereja? Karena mereka melihat perbedaan. Padahal kalau tahu yang disembah sama, kalau mereka mengenal ini adalah Kristus, mereka berani nggak bakar? Nggak mungkin. Karena sama-sama nggak kenal. Kalau kita juga ikut benci mereka, sama nggak?
Yesus mati buat siapa? Buat saudara atau buat mereka? Buat semua kan? Lah kalau tadi kenapa kita benci? Kalau Yesus mati buat semua orang, ketika ada orang yang benci gereja, itu wajar. Wajar kita hari ini dibenci, itu wajar. Yesus pun dulu dibenci kok. Hari ini kita, kenapa kita nggak benci? Kenapa kita bisa menerima Kristus? Karena Roh Kudus sudah hadir. Mereka belum ada Roh Kudus. Mereka belum cinta sama Tuhan. Kalau mereka cinta sama Tuhan, pasti mereka mengenal Kristus. Kasihan nggak? Kalau begitu kasihan nggak? Makanya firman-Nya harus sama kan? Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mereka ini kasihan. Kalau gitu respon kita apa hari ini? Respon kita apa hari ini? Makanya kekristenan itu zaman dulu. Kenapa kekristenan itu cepat naiknya? Karena mereka menebarkan kasih. Cinta yang ditawarkan. Hari ini nggak ada. Hari ini bukan cinta. Coba bayangin. Setelah Kristus, zaman dulu, rasul-rasul berani memberikan dirinya karena menunjukkan cinta. Hari ini nggak ada seperti itu. Karena cinta itu sudah hilang. Setan tahu, kalau orang yang mencintai Tuhan, pasti roh Tuhan itu akan masuk. Setan tahu, makanya dia cegah. Orang hanya seolah-olah cinta sama Tuhan. Bunyinya gimana? Ayat Yeskiel 33:31. Yuk. Makanya, saudara jangan kaget. Orang bicara kasih. Kristen dasarnya adalah kasih. Dasarnya ini cinta. Tapi ada orang yang menyakiti gereja, langsung kita ngomong kurang ajar, bajingan. Betul nggak? Iya kan? Padahal enggak. Makin orang jahat sama kita, harusnya responnya gimana? Lah kalau cuma kita mengasihi sama orang yang mencintai kita, podo wae orang lain juga bisa. Yesus ngajari apa? Kasihilah musuhmu. Bahkan perintahnya seperti itu kan? Makin orang benci, makin kita mengasihi dia. Nih loh. Lihat nih ya. Yeskiel 33:31. Nih lihat ya. Ini penggambaran hari ini. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Ya kan? Duduk berkerumun nih. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Ya kan? Tetapi mereka tidak melakukannya. Setuju ya? Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Banyak nggak yang seperti ini? Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Ayat selanjutnya apa bunyinya? Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Bayangin loh. Mereka duduk di kerumunan mendengarkan firman. Seolah-olah nih loh. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. Kan di gereja ngajari cinta kasih. Coba gereja dibakar, coba disakiti. Langsung seketika itu juga kita kutuki mereka. Semoga Allah membalas. Nggak mungkin Tuhan balas orang-orang itu. Tuhan akan hadir buat orang-orang itu. Respon pertama ketika disakiti, Tuhan hari itu diem. Malah dia bilang, ampuni mereka. Ayat 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, ya kan? Ini sama dengan Kristus juga. Ini Yeskiel, dia ngomong, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu. Firman-Nya Tuhan kan begitu kan? Cintai Tuhan, kasih Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Tapi lihat ini, mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Lanjutnya apa bunyinya? Tetapi mereka sama sekali. Tapi lagu-lagunya gimana coba? Rohani semua. Tidak ada gunanya. Sudah tertulis zaman dulu. Ini loh, kita balik yuk hari ini ya. 1 Korintus 8 ayat 3.
Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Itu sudah firman. Kalau orang benar cinta sama Tuhan, pasti dikenal sama Tuhan. Tuhan kesulitan nggak kira-kira ngambil Pak Hendro untuk mengenal dia? Nggak sulit, tinggal rohnya masuk, selesai kok. Kalau Roh Kudus masuk ke ibu, bingung nggak ibu dengan ketemu Tuhan? Paulus, lihat ya, Paulus orang jahat kan? Nggak kenal namanya Yesus kan? Malah bunuh-bunuh orang. Hari itu yang percaya pada Kristus dibunuh kan? Tapi Tuhan lihat hatinya Paulus. Paulus punya cinta. Yang nemuin Paulus siapa? Yesus sendiri nemuin. Ya kan, Paulus ke Damsik ketemu Tuhan. Dia ngomong apa? Paulus, Paulus, aku Yesus yang kau aniaya. Langsung seketika Paulus berubah nggak? Kenapa kok nggak ke Kayafas? Kenapa Tuhan nggak nampakkan diri ke Kayafas? Karena Kayafas tidak ada cinta. Paulus punya rasa cinta. Ini loh bedanya. Paulus orang di luar Tuhan hari itu, tapi dia punya rasa cinta. Paulus ketemu orang di Damsik namanya Ananias. Disuruh doa Ananias, penganut siapa? Penganut Yahudi. Tapi orang yang cinta sama Tuhan. Ketemu Tuhan nggak? Ketemu. Ini loh, kadar cinta kita ini loh akan mempertemukan kita dengan Allah. Akan mempertemukan kita dengan Kristus. Udahlah, percayalah. Yang bisa membawa kita ketemu sama Kristus hanya cinta. Orang-orang di luar pun kalau mau ketemu sama Tuhan, gak usah repot-repot. Berikan mereka rasa cinta sama Tuhan yang benar. Mereka pasti ketemu. Roh Kudus akan masuk dalam dirinya. Dan mereka tidak akan menolak yang namanya Kristus. Lihat nih. Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Apa bunyinya? Kita mencintai karena Allah lebih dulu kan harus membalas. Allah mencintai, makanya kita juga harus cinta. Kalau Allah nggak cinta, bisa saudara cinta? Nggak bisa. Kalau Allah nggak cinta saudara, gimana caranya cinta sama Allah? Tempatnya dia di langit. Kalau dia nggak turun, gimana caranya? Cinta awang-awang. Saudara mencintai yang fana, yang tidak fana, nggak kelihatan. Lihat lagi bacanya, ayat 20-nya ini. Kan ada ditaruh di bawahnya. Jikalau seseorang berkata, aku mencintai Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah apa bunyinya? Sekarang tanya yang orang-orang yang lain. Mereka bilang kan cinta sama Allah, tapi dengan kita benci. Cinta sama Tuhan enggak? Tanya balik ke mereka. Kalau kamu cinta sama Allah, kamu dengan aku gimana responnya? Kita juga sama kan? Kalau aku cinta dengan Allah, aku dengan mereka gimana nih? Ada kebencian enggak? Kalau seharusnya ini yang terjadi, selesai enggak sebetulnya? Ini loh. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, atau aku mencintai Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, kan selesai ayat ini. Di sini selesai dong. Untuk kadar mencintai selesai dong. Kristen misalnya, Pak Fernando bilang mencintai Allah, tapi benci yang membakar gereja, berarti pendusta. Yang bakar gereja ngomongnya cinta sama Allah, tapi benci sama Kristen, berarti podo dong. Sama kan? Sama-sama berdusta. Kan sama kan? Coba lihat, kalau mereka cinta sama Allah, mereka pasti sama sesamanya cinta. Ini hukum yang terutama. Hukum yang gak bisa dirubah. Yesus waktu ditanya sama orang Farisi kan itu jawabannya. Cintai Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiranmu, dan segenap jiwamu. Dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu belum ada agama Kristen. Itu universal, semua dasar agama, hukum Taurat itu zaman itu. Kan sama kan? Tanya sama seberang. Waktu kamu cinta Allah kan?
Kenapa kamu bakar? Kan selesai urusan ini sebenarnya. Ya, karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, apa bunyinya? Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Cinta itu nomor satu. Untuk kita bisa ketemu sama Tuhan itu cinta. Cinta. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, Kristus ya. Barang siapa mencintai Allah, ia harus mencintai. Terus gak bisa enggak, sudah. Gak bisa enggak ini. Makanya Kidung Agung 8 ayat 6, coba lihat bunyinya. Kalau orang sudah benar-benar cinta sama Tuhan, nggak mungkin sama orang, wujudnya cinta itu sama sesama kita. Karena Tuhan mau menjadi manusia apa adanya. Nih, bunyinya gimana? Kidung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ini terjemahan King James begini, tetapkan aku sebagai materai di hatimu, seperti materai di lenganmu, karena cinta itu kuat, ya, bagaikan kematian. Kematian itu kan pasti, ya kan? Cinta itu pasti. Dan cemburu itu kejam, ya. Orang kalau yang namanya cinta terus kemudian cemburu, saudara punya istri diganggu orang gimana? Ibu gimana kalau suaminya diganggu orang? Marah kan? Karena apa marah? Kalau nggak cinta, orang lain diganggu orang, ibu marah nggak? Nggak kan? Ngapain dong suaminya orang diganggu orang, ya biarin, ya kan? Tapi kalau ada ikatan cinta, ya kan? Pasti ya, lihat nih ya. Kecemburuan itu kejam, seperti kuburan. Baranya adalah bara api yang memiliki nyala paling kuat. Sekarang lihat nih, Tuhan menebarkan pesonanya, ya, untuk mencintai manusia. Bahkan dari kemuliaan yang begitu hebat, Dia turunkan dirinya. Aku cinta ono. Manusia harusnya mencintai apa adanya. Ternyata saudara menolak cintanya. Kira-kira diapakan sama Tuhan? Yang seharusnya saudara ini dicintai mati-matian, ternyata cintanya itu buat orang. Kira-kira gimana? Kita cemburu aja, ibu tadi bilang suami diganggu orang aja muangkel, apalagi Tuhan. Gimana kalau Tuhan cemburu? Aku sudah terlanjur turun jadi manusia, nggak mbok anggap. Gimana kira-kira? Marah dong? Marahnya Tuhan kira-kira gimana, Bu? Sanggup? Ibu kalau marah suami berani nggak? Kalau orang marah kira-kira gimana nih? Sekarang bayangkan kalau orang marah aja demikian hebatnya. Kalau Tuhan marah, Tuhan cemburu lagi, marah disertai cemburu, menjadi murka kan? Anggur sebagai anggur campuran kan? Gimana coba? Ayat 7 tulisannya ya. Ayat 7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Ya kan? Makanya fondasi sama Tuhan itu cinta toh. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ya, nah ini terjemahnya begini. Kalau ada orang memberi harta bendanya untuk cinta, ia pasti dihina. Tuhan hari ini tidak akan membeli cintamu, tapi Tuhan mau mencintai dia apa adanya. Kalau dia melakukan, orang ditarik supaya cinta sama Tuhan karena kemuliaannya, Tuhan memungkiri firman-Nya. Ya wong pancet bisa cinta. Coba lihat sekarang ya. Kalau Tuhan sebagai raja, dengan kemuliaannya nawarin, kamu cinta aku tak kayak duit, semua orang cinta nggak, Bu? Ada orang yang hari ini berdiri di Sidoarjo, ayo cinta aku tak kayak duit sak miliatan bendino, cinta nggak? Mau nggak? Bendino sak miliar?
Bendino sing nyintai aku tak kayak 1 miliar. 1 miliar. Ayo, sing tuwek sing ayu teko kabeh enggak? Terus dia ngomong enggak peduli, pokoknya semuanya bisa datang. Datang enggak, Pak? Lanang wedok teko kabeh wis. Datang enggak? Hah? Datang kan? Tapi rupa saya ini bosok karu-karuan. Peduli enggak? Enggak peduli pasti. Karena yang dilihat cuman apa yang diberi. Sekarang Tuhan bilang, cintai aku apa adanya nih. Mau nggak? Mau nggak? Kalau orang cinta sama Tuhan waktu bentuk kemuliaannya itu cuma ngelindur, wajar. Mau nggak waktu mencintai Tuhan apa adanya? Kalau orang mau mencintai Tuhan apa adanya, pasti Tuhan akan masuk dalam diri orang. Ya, Paulus sebagai contoh, dia punya cinta sama Tuhan. Tuhan menemui dia sendiri untuk menarik dirinya. Wis ta, untuk menyelamatkan orang itu adalah kewajiban dari Tuhan. Tuhan sudah menebar pesonanya kok. Kita loh sekarang nggak repot-repot. Cuman kita ini mengingatkan dan memberitakan bahwa Tuhan itu mencintai, fondasi. Bahwa cinta Tuhan ini nomor 1. Ya, cinta Tuhan nomor 1. Caranya mencintai gimana? Caranya mencintai, kalau kita buktinya cinta Tuhan, apa buktinya? Terus mengasihi sesama, mencintai sesama seperti diri sendiri. Berarti kalau ada orang-orang yang belum, kita ini sekarang mencintai diri kita karena diri kita ada Tuhan. Orang lain belum kenal Tuhan, makanya kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Yesus mati buat saya dan buat mereka. Bukan buat saya tok loh. Buat saya dan buat mereka. Saya dulu juga sama seperti mereka. Ya. Jangan salah arti loh ya. Jangan seperti Yeskiel tadi 33. Kita duduk bersama, nyanyinya lagu kasih, tapi hati kita enggak ada kasih. Buat apa jadi melayani di gereja? Ada gunanya enggak Pak Joni? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Saya ulangi ya. Saya ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Sudah habis waktunya Pak Julia. Kita mencintai karena Allah lebih dulu mencintai kita. Ya. Pahami benar-benar. Karena Allah memberikan cintanya duluan. Kalau orang menawarkan cintanya, maka dia berharap dibalas cintanya. Cuman itu tok loh. Cuman itu tok loh. Allah sudah memberikan cintanya. Balasan cintaku. Dia nggak butuh apapun. Dia punya semuanya. Ya. Balasan cintaku. Selesai loh. Gampang kan? Balasan cintaku. Ya. Jikalau ibu berkata, Pak Joni berkata, atau saya berkata, aku mencintai Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini berlaku universal atau Kristen toh? Semua kan? Ngakunya cinta Allah tapi benci sama saudaranya. Sesama manusia ini kan saudara kan? Ya kan? Kecuali sapi kita jagal. Ya kan? Sama manusia loh, ya. Karena barang siapa tidak mencintai saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mencintai Allah yang tidak dilihatnya. Wes itu patokan sudah, nggak bisa dirubah, ya. Ayat penutupnya di sini nih. Markus 12 ayat 32. Ini menjawab jawabannya Yesus ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, ya, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa, dia ini cuma satu-satunya. Bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33-nya. Apa 33-nya? Ayo baca sama-sama ya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia
seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini jauh lebih utama daripada korban. Kita mau berkorban kalau bukan karena cinta, ada gunanya nggak? Ibu mau berkorban bukan karena cinta, ada gunanya nggak? Bapak mau berkorban bukan karena cinta, ada gunanya nggak? Nggak ada kan? Apalagi Tuhan sekarang tahu isi hati kita masing-masing. Ibu mau datang ke gereja bukan karena cinta, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya kan? Ibu bangun pagi-pagi berdoa bukan karena cinta, ada gunanya nggak? Tapi kalau semua dilakukan karena cinta, berarti nggak buat Tuhan? Berarti, sangat berarti. Apalagi datang ke sini panas-panas. Kalau ini karena cinta, semuanya ada perhitungan dari Tuhan. Ya kan? Kalau orang karena cinta, melihat ukurannya, ada batasannya nggak? Nggak ada. Kalau orang melihat Tuhan karena cinta, nggak akan melihat apa yang menjadi rintangan. Makin susah makin seneng kan? Coba lihat deh, makin susah makin seneng karena bisa menunjukkan rasa cinta. Apalagi Tuhan itu loh sangat baik banget. Dia punya segala-galanya, tapi ojo minta segala-galanya. Ya kan? Maksud saya perlu diajari sih. Mau kawin sama orang soge, ojo ngerah. Ya Pak ini. Anda mau menikah sama orang kaya, mau ngetok no matre apa enggak sih? Hah? Kan gampang sebenarnya kan? Anda mau kawin sama pangeran, jangan ngetok no ketok matre. Gombalo siti. Ya kan? Aku cuman percaya sama dirimu tok wes, gak usah jadi pangeran, aku mau kawin kan gitu kan? Cinta kan penuh dengan gombal kan? Betul nggak? Tapi kalau sama Tuhan kan nggak bisa gombal. Ya kan? Kalau sama manusia kan bisa gombal. Ya kan? Kalau saudara mau kawin sama orang, aku gak kepingin hartamu kok. Aku cuman kepingin dirimu tok. Makanya banyak kawin lari kan? Ya kan? Coba sekarang sama Tuhan, kalimat yang sama. Tuhan, aku mau mencintai Engkau apa adanya. Sekalipun Engkau menjadi manusia, tidak punya apa-apa, aku mau mencintai. Kira-kira Tuhan kelepek-kelepek nggak dengan begitu? Dan itu saudara tulus ngomongnya sama Tuhan. Kira-kira gimana? Ayo coba, saudara yang jadi Tuhan. Kuasanya walaupun jadi manusia tidak terbatas. Walaupun kelihatannya terbatas, tapi terbatas nggak? Waktu dia jadi manusia, kelihatannya kan terbatas, tapi terbatas nggak? Nggak kan? Kalau saudara jadi Tuhan, ngelihat ada manusia yang ngomong, Tuhan, aku mencintai Engkau apa adanya. Sekalipun Engkau nggak menyembuhkan aku, sekalipun Engkau nggak menarik aku dalam istanamu, aku mau. Kira-kira gimana? Ayo gimana kira-kira? Dibalas, dilindungi, nggak karu-karuan. Ya kan? Makanya jawab Yesus ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata padanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani menanyakan sesuatu kepada Kristus. Gampang ya? Gampang dong? Nih fondasi utama. Nih fondasi utama. Makanya untuk meraih cinta butuh kerendahan hati. Ada nggak orang dicintai sombong? Gak paten ambil itu, nggak ada kan? Ya kan? Orang untuk bisa saling mencintai pasti sama-sama rendah hati. Pasti bisa saling menerima apa ada. Aku ono ingin ini loh ya. Aku ini loh ya. Cinta itu semuanya akhirnya menjadi tanpa syarat karena ada cinta. Kerendahan hati itu adalah tanpa syarat. Aku terimaan apa adanya. Padahal Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tapi kita harus ngomong sama Tuhan, aku menerima Engkau apa adanya. Hidupku bukan aku lagi tetapi menjadi milik-Mu. Kan sama dong. Hidupku sekarang bukan aku Tuhan, aku menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milikku. Kan itu kan? Itu kan hubungan cinta kan? Enak gak? Enak dong? Dulu waktu pacaran juga saya ngomong gitu sama istriku kok. Ya kan? Hidupku adalah milikmu, engkau adalah milikku. Kan itu kan? Ya kan? Itu kan sama dengan firman. Sama gak sama firman? Hidupku bukan aku lagi, tapi
Kristus. Kristus juga ngomong sama, kamu bukan milikmu loh, tapi kamu milikku. Kan saling dong, namanya cinta. Ya kan? Nah kalau semua orang sekarang dasarnya begitu, ya kan? Selesai. Ya. Semuanya bisa dilakukan karena cinta Pak Jani. Yuk nyanyikan satu lagu yuk.